mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang profit margin. Nama saya Astrid Wahda Putri. Saya akan menjelaskan mengenai profit margin dan faktor yang mempengaruhi profit margin. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai profit margin. Pengertian dari margin. Margin yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual di pasar. Sedangkan profit margin adalah persentase keuntungan yang ditetapkan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dari pembiayaan berbasis jual beli dan sewa yang dilakukannya. Profit margin juga dapat diartikan sebagai rasio pendapatan terhadap penjualan yang diperoleh dari selisih antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu dan juga menilai kemampuan manajemen perusahaan untuk mengontrol berbagai pengeluaran yang langsung digunakan dalam menghasilkan penjualan, yaitu pengeluaran untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi profit margin. Yang pertama, biaya overhead. Yang kedua, biaya perolehan dana. Yang ketiga, target keuntungan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead. Biaya overhead yaitu biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional lembaga keuangan syariah. Kemudian, komponen biaya yang diperhitungkan dalam biaya overhead oleh bank konvensional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi atau laba, antara lain beban personalia, beban administrasi dan umum serta beban lainnya. Sedangkan dalam akuntansi perbankan syariah, imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana dengan prinsip murabahah, bukan beban bank syariah, karena besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan yang diterima, sehingga dalam perhitungan biaya overhead juga tidak diperkenankan untuk diperhitungkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi profit margin yang kedua yaitu biaya perolehan dana, yaitu biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpan yang menghendaki hasil tertentu dari lembaga keuangan syariah. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam 4 akad, yaitu yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga muzaraah, dan yang keempat musakah. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah. Bagi hasil ini juga akan diberikan kepada pemilik dana pihak ketiga, yaitu pemilik dana tabungan maupun pemilik dana deposito sebagai imbal hasil karena mereka menginvestasikan dananya di perbankan syariah. Kemudian faktor yang mempengaruhi profit margin yang ketiga yaitu target keuntungan. Pertimbangan terhadap tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, spread, cadangan, pitungan tertagih. Target laba juga merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah.
Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Target laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan return on asset. Menurut penelitian, target laba dapat digunakan untuk menentukan harga jual beli pembiayaan murabahah. Kemudian yang keempat yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah. Di antaranya, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu murabahah, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu mudarabah dan musyarakah. Perkenalkan, nama saya Asia, menjelaskan tentang penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis jual beli. Baik, saya akan menjelaskan tentang penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis jual beli. Ada 3. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Yang kedua, pembiayaan salam. Dan yang ketiga, pembiayaan istisna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema pembiayaan murabahah. Di sini ada 3 pihak. Yang pertama ada nasabah, yang kedua ada bank, dan yang ketiga ada supplier, penjual. Pertama-tama, nasabah dan bank melakukan negosiasi dan persyaratan. Kemudian yang kedua, bank membeli barang secara tunai dari supplier atau penjual. Kemudian yang ketiga, 3A, nasabah dan bank melakukan akad murabahah. Dan yang ketiga B, melakukan serah terima barang antara bank dan nasabah. Kemudian 3C, supplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan salam. Di sini ada pihak pembeli atau muslam, ada bank muslam alaih, ada penjual muslam ilaih. Yang pertama yaitu bank melakukan negosiasi dan akad salam dengan penjual. Kemudian yang kedua, bank melakukan pembayaran di muka kepada penjual. Kemudian yang ketiga, antara bank dan pembeli melakukan negosiasi dan akad salam. Kemudian yang keempat, pembeli melakukan bayar di muka ke bank. Kemudian yang kelima A, penjual mengirimkan dokumen kepada bank. Kemudian 5B, penjual mengirimkan barang ke pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema pembiayaan istisna. Di sini ada 3 pihak. Yang pertama nasabah, yang kedua bank, yang ketiga pemasok. Yang pertama 1A, nasabah melakukan pemesanan barang ke bank. Kemudian 1B, bank meminta dibuatkan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Kemudian 2A, antara nasabah dan bank melakukan akad istisna, dan antara bank dan pemasok juga melakukan akad istisna. Kemudian yang ketiga, nasabah membayar ke bank, dan selanjutnya bank yang membayar kepada pemasok. Yang keempat,
pemasok membuat barang sesuai dengan pesanan. Yang kelima A, barang dikirimkan kepada nasabah. Kemudian yang kelima B, pemasok mengirimkan dokumen kepada bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis jual beli dengan metode markup pricing. Harga jual barang sama dengan harga beli bank ditambah cost recovery tambah keuntungan. Kemudian rumus recovery yaitu proyeksi biaya operasi per target volume pembiayaan. Kemudian rumus margin dalam persentase cost recovery tambah keuntungan per harga beli bank kali 100%. Adapun teknik perhitungan pembiayaan berbasis jual beli yaitu Bank Syariah biasanya menghitung margin dengan pendekatan anuitas. Makin lama jangka waktu, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Pendekatan ini dibolehkan karena hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati pun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Teknik perhitungan pembiayaan berbasis jual beli. Perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan bersifat merata atau tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan angsuran sama dengan angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurang uang muka. Misalnya, dengan menggunakan data murabaha dengan persamaan di atas, total piutang 118 juta, uang muka 10 juta, jangka waktu 24 bulan. Maka angsuran per bulan total piutang dikurang uang muka, yaitu 118 juta dikurang 10 juta per 24, sama dengan 4.500.000 per bulan. Adapun teknik perhitungan pembiayaan berbasis jual beli. Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui tergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama. Sedangkan bila menggunakan pendekatan anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Rubiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan profit margin pada pembiayaan sewa. Penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis sewa terdiri dari dua, yaitu pembiayaan ijaroh murni dan pembiayaan ijaroh muntahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMB. Pembiayaan ijaroh murni. Dalam ijaroh murni, yang berlaku adalah perjanjian sewa menyewa biasa, di mana pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali di kedudukannya masing-masing. Dalam konsep ijaroh murni, yang disewakan tidak hanya berupa manfaat atas suatu barang saja, melainkan juga manfaat atas suatu jasa tertentu. Misalnya, jasa borongan pembangunan gedung bertingkat, jasa penjahit, dan lain-lainnya. Berikut skema pembiayaan ijaroh murni. Dalam pembiayaan ijaroh murni, terdiri dari nasabah atau mustajib dan bank syariah atau muajir. Dalam melakukan pembiayaan ijaroh murni,
pertama, nasabah atau mustajid melakukan pengajuan permohonan kepada bank syariah. Dan yang kedua, bank syariah melakukan penyewaan atau membeli objek. Dan ketiga, keduanya saling melakukan sewa beli. Dan yang keempat, penjual atau supplier pemilik melakukan pengiriman kepada nasabah. Lalu, nasabah melakukan pembayaran cicilan kepada bank syariah. Selanjutnya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMB. Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Adapun rukun ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu pertama, mujir. Mujir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Dan yang kedua, mustajir. Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Dan yang ketiga, sigat. Sigat adalah ijab qabul antara mujir dan mustajir. Yang keempat, barang yang disewakan atau al-maqud alaih. Dan yang kelima, imbalan atau upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Bentuk ijarah muntahiyah bitamlik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak. Misalnya, ijarah dan janji menjual. Nilai sewa yang ditentukan dalam ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kepemilikan dipindahkan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karenanya, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau mengibahkannya. Dengan demikian, ijarah muntahiyah bitamlik memiliki dua jenis, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik dengan janji mengibahkan barang di akhir periode sewa, dan yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik dengan janji menjual barang di akhir periode.